subscribe channel ini. terus jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa komen yang positif. Kita harus ngapain aja selanjutnya. Bener. Agak lain juga itu. Om Bib sekate-kate aja nyanyinya. Alan panjang, jam gadang, taplau, Aku belum sate padang tuh. Martabak, Aku belum pernah nyobain sate padang di Padangnya langsung. martabak Mesir mah, Oh my god, itu viral tau. lotek. Oh my, lotek mah sama aja kali. Di sini juga banyak lotek. Apa yang viral? Itu martabak Martabak Mesir. Viral di mana? di TikTok, banyak orang posting. Iya, Iya, kayaknya kamu suka kalau kamu coba. apa itu berbentuknya? Isinya. Di Jakarta ada kali martabak Mesir. Tapi rasanya sama nggak? Lotek Padang beda tahu masa sih Uni? Beda loteknya Wul katanya. Ya udah aku mau nyoba lah nanti. Nanti Berarti kamu harus suka. harus ke Padang dulu dong. Nanti kamu suka gimana? Berarti cocok. Ya nanti kalau kamu rindu, Kita bawa aja orang Padangnya ke sini. ya. Makan di Ben Hill itu ada masakan Minang Wul. Di mana itu? Ya ada di Bendungan Hilir. Adek kalau ke jam apa? Dekat Sensi ada. Oh iya. Dekat Senayan ada. Itu sarapan pagi sejak 1912 terkenal itu. Adek kalau ke Jam Gadang jangan lupa naik bendi ya, keliling kota Bukit Tinggi. Bendi apa nih? Bendi itu ini apa namanya di Jawa tuh? Oh, Udah naik kuda itu. oh, kirain bendi tuh Andong. namaku Andong. Bendi. Rumah nenek. Nama aku Bento. Yes. Kenapa manggilnya Dedi? Terus dibalas sama Uni Novita. Karena nggak dipanggil Momi makanya Dedi. Ya. Oh Delman. Ya. Delman atau Di Bandungan Hilir Bopet Mini nama restonya. Oh nggak tahu. Delman. Oh gitu Delman. Baru tahu. Beda-beda ya namanya. tapi beda kalau Bento itu roda itu gede banget. Kalau itu gede, kalau Delman sama Bendi itu kan kayak roda mobil biasanya kan untuk roda apa gitu. Kalau Bendi ini roda itu lebih khusus. Beda di situ doang. Terus rumah-rumahannya tuh Lebih besar. ya, rumah-rumahan. Kayak ini nggak kayak Nyi Blorong gitu nggak yang Oh, iya, gitu. Hah? mirip kerajaan gitu. Iya. Ya kurang lebih seperti itu. Itu kalau orang-orang ini yang banyak duit menikah di sini. Terus kalau mau ini ada dan kayak gitu anak-anaknya kayak muda-muda gitu. Momi komen. Halo Momi, naik aja live bareng ngobrol lah. VIP Mom katanya nggak mau kalau lagi nggak oke mukanya. VIP nggak tuh? Di Lubuak. Ya Allah, Lubuk aja Lubuak loh. Lubuak Batuang. Di Lubuak Batuang kalau nggak salah namanya di Matraman. Oh iya. VIP naon gaul. Kata Dedi dia nggak bisa live bareng nanti kalau udah lagi rapi katanya, kalau lagi keren.
Itu sebenarnya alasan klasik sebenarnya. Karena nggak pernah keren-keren juga. Tuh banyak tuh yang ini. Jadi tuh tadinya mau live di TikTok, cuman live TikToknya belum bisa. Makanya kalian follow lah IG-nya, TikToknya tuh. Follow lah FJ Gangs. Kenapa namanya FJ Gangs gitu? Ya, FJ Gangs. Kan kamu Ulan Star. Kan? Ya Ulan Star ya orang lain yang bikin Dedi, bukan diri sendiri. Bukan diri sendiri untuk itu tadi namanya ngefans sama diri sendiri. Tapi kan atas persetujuan kamu. Hah? Ya, kan atas persetujuan kamu namanya Ulan Star. Iya atas persetujuan aku juga. Iya. Tapi yang bikin nyiptain namanya bukan aku. Dan aku nggak pakai nama itu untuk bikin TikTok. Ya, orang lain kalau mau bikin TikTok Ulan Star ya silakan, ya aku punya aku. Itu namanya Dedi tuh bikin itu kayak Dedi tuh ngefans sama diri sendiri. Dedi ngurusin akun fanbase sendiri. Enggak gini, dulu tuh pernah aku bikin awal-awal bikin itu tuh TikTok tuh Van DJ. Cuman aku lupa passwordnya, terus aku bikin lagi Vandri apa. Jadi pas aku bikin lagi itu udah nggak bisa, karena kan biasanya kalau udah ada nama yang orang udah pakai kan udah nggak bisa lagi. Oh iya. Kan bisa aja ditambahin ujungnya Vandri J 0 berapa gitu biar agak beda. Ya udah. Nah tadinya kan aku TikTok tuh cuman buat ini doang, nggak maksudnya cuman buat dia lihat doang, nggak dimainin gitu, makanya bikin FJ game gitu. Baik. Tuh Momi bilang laki make up nggak make up sama aja udah tetap cakep. Ya Allah. Ya, aku nggak pernah make up juga, maksudnya ini kan muka tidur. Mukanya muka-muka yang emang udah muka-muka tidur. Nah jadi hanya buat orang-orang spesial aja bisa lihat muka tidur. Apa kurang kencang. Itu terbaik kali lah. Itu kan kayak kan sekarang mau kayak kita. Wah tuh. Kalian spesial ya Pan, saking spesialnya pakai 4 telur, Ya, pakai keju, pakai tomat, pakai timun, pakai cabai kan. Saking spesialnya itu telur kagak estetik. dapet. Gak boleh ngomong kasar, dimarah Pak Mus. Dapet. Sakit spesialnya semua didapelin. Didabelin. Kenapa orang suka mengelaikan napas gitu ya? Pasti dia menahan sesuatu. Kata Dedi bilang waktu itu, aku tanya, Dedi kenapa kok mengelaikan napas? Enggak, emang aku kebiasaan begini aja. Aku emang suka mengelaikan napas aja. Ya salah satunya itu. Terus tadi katanya dia menahan sesuatu, berarti Dedi banyak menahan sesuatu. Menahan rinduku padamu. Gue banting ya apa ya? Pipi, dia begini Pipi. Capek. Dedi acting dong. Dia apa? Nangis. Kaget nggak? Anjailan. Mami. Anjailan apa maksudnya itu? Tuh banyak yang manggil Dedi botol aqua. Sabar Mom, sabar, jangan satu dulu. Nanti
kalau mau challenge Dedi, challenge-nya ya yang pertama live lah dulu ya. Dia nggak pernah nampakin mukanya di live itu. Banyak komen aja. Jadi lah, boleh. Nanti ya. Ya ampun, terharu banget. Tapi syaratnya harus follow TikTok dulu. Ya Allah. Oh, biar bisa live TikTok. Ya. Makanya aku bilang diaktifin itu TikTok, jangan live-nya cuma di YouTube. Ya gimana? Orang followernya cuma 270-an. Kemarin yang pas kamu ini apa? Pas kamu promoin cuma 7 orang yang ikut. 7 pas 10-an kamu. 10 sama pipi. Bisa nggak usah jujur gitu. 500 bisa live pan katanya. Tapi kemarin akunnya Oh, ya? 100.000 ya? Apa? Akunnya. Iya, akun yang satunya Dedi udah 1000 tahu, padahal itu udah bisa live. Nah, hilang nggak? Saya- Akun yang mana? Akun yang Dedi katanya lupa paspor. Paspor. Masa ada 1000? Iya. Oh, emang ada? Tapi Dedi inget-inget lah itu. Dedi loginnya apa, daftarnya pakai nomor handphone atau email? Nggak ingat tau. Ya Allah. Paspor. Paspor. Kok bisa ya? Paspor. Padahal aku nggak post apa-apa kan di situ. Ada, Dedi udah posting itu, ada beberapa video, ada 3 video kalau nggak salah. Nah, cuma 3 doang kok bisa sampai 1000. Mungkin waktu itu Dedi ada yang posting kan, aku foto aku sama Dedi tuh di IG, di TikTok. Terus orang-orang pada nanya gitu rame, nama TikToknya apa. Terus orang-orang tuh ngehnya sama itu TikTok Dedi yang itu. Ya nggak ada kepikiran lah orang nyari langsung FJ gitu, nggak mungkin, nggak mungkin. Orang nyarinya Pak DJ ya. Iya makanya. Harusnya sama aja namanya. Nah, mending Dedi ganti aja namanya. TikToknya udah berdebu katanya. Walaupun kan nggak bisa sama kayak cuman Pandri Jaya aja, tapi kasih angka di belakangnya. Emang FJ Gang-nya bisa diganti lagi? Bisa. Oh ya? Minimal tuh 30 hari setelah ganti itu. Misal Dedi sekarang mau ganti nih. Nah, nanti Dedi bisa ganti nama lagi tuh setelah 30 hari. Kalau pas ketemu kamu mau ajarin apa? Kamu aja yang gantiin. Baik. Aku nggak ngerti main TikTok. Oh, makin lama dia nggak live-nya. Nggak tahu ketemu aku juga kapan. Ya. Gampang lah Dedi, itu cuman Dedi masuk ke akun. Bunda makan. Ya, nanti aku pada. Pengen ke Padang ngajarin si Dedi ganti nama TikTok. Iya Allah, gatel lah Uni nih. Nama TikTok enggak Bunda, itu udah lupa katanya namanya. Ih, si Pak ini. Gitu, biar kita bisa battle PK. Ya kalah lah orang cuma segitu. Ya, kita nggak boleh pesimis tahu, nggak boleh pesimis tahu, kita harus optimis. Apa? Cuma ngobrol-ngobrol doang apa gimana? Ih, ada challenge-nya lah. Kayak gimana coba contohnya? Nggak bisa dicontohin, itu memang mengalir aja. Ya apa, misalkan apa gitu. Misal nih kita makan, nikah atau apa gitu. Gitu enggak? bisa sih. Sebenarnya bebas sih, ada yang tebak-tebakan atau yang kita misal main PK nih. Terus aku battle sama Dedi tuh, kalau yang kalah siapa ya, kan belum tahu nih yang kalah dan yang menang siapa. Kalau misal aku menang, nanti aku ngasih tantangan ke Dedi, nanti Dedi harus begini ya. Terus kalau misalnya Dedi menang, nanti Dedi ngasih tantangan ke gitu. Ya Allah. Boleh. Kamu polos apa gimana, Pan? Enggak, pura-pura dia. Kelamaan di IG nih si Pandri. Iya, dulu aku mikir TikTok
tuh buat anak-anak alay gitu loh. Astagfirullah. Anak alay juga kok nggak. Tahu nggak, Dedi yang alay itu kayak gimana? Yang alay itu, iya kayak Dedi alay gitu. Orang yang udah nggak zaman dia pasang-pasang gitu. Iya. Udah nggak zaman itu, dia zaman ini sekarang orang udah trennya udah hilang. Iya ya. Coba aku mencoba untuk mengikuti tren. Karena aku jarang banget mengikuti tren. Oh nggak gila. Biasanya tren yang ngikutin aku sih. Baru denger gitu seseorang manusia yang katanya harusnya tren yang ngikutin aku. Enggak, Dedi, kalau tren ngikutin Dedi rusak semua. Nggak tahu arahnya mau kemana itu. Coba banget. Tuh kan, mengelaikan napas lagi. Jadi kenapa Dedi cerita dong? Dedi ini orangnya, udah langsung psikolog, anak psikolog. Dedi, aku kan mau kuliah. Dedi dengerin, aku kan insya Allah nih mau kuliah ya. Terus aku tuh nggak suka sama yang namanya hitung-hitungan. Aku tuh antara ilmu komunikasi, hukum, atau psikolog atau yang lain nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya aku jadi ambil psikolog, nanti ketika orang mau nanya mau apa, mau curhat atau mau apa sama aku, malah saling curcol, malah saling curhat. Wol, aku tuh gini. Aku bukan ngasih solusi, malah oh iya sama, tahu kemarin enggak aku begitu, nanti begitu. Rata-rata orang psikologi itu seperti kamu sih, berobat jalan ya. Tuh kan. Tapi serius, rata-rata temanku tanya ambil psikologi, rata-rata 80% itu berobat jalan. Jadi dia kayak sambil mengobati dirinya, dia mengobati orang lain gitu loh. Oh, sharing gitu ya. Jadi bisa cepet sembuhnya ya, karena dapat masukan dan sharing sama orang-orang yang sama. Mereka bisa baca hati biasanya kita. seperti itu. Jadi saran aku kalau kamu emang kuat hafalan, karena psikologi itu banyak hafalan gitu loh. Ya, Kuat banget aku hafalan. Kalau kuat hafalan ya ambil psikologi. Sama kuliahnya itu nyantai di semester 1 sampai 5 ke atas tuh kamu kebanyakan tugas paling kayak ya, kalau ujiannya ya hafalan aja, hafal teori doang. Ujiannya hafal teori. Tapi kalau hitungan dia ada mata kuliah apa ya namanya ya, cuman 2 semester 1 dan semester 2 aja sih biasanya itu. Ya itu hitungannya pakai komputer gitu loh. Nah itu tuh nggak susah juga sih sebenarnya kalau kamu jalanin. Dan tapi itu bukan kuliah utamanya, maksudnya itu kuliah di luar. Apa ya namanya? Statistik 1 sama statistik 2 itu tuh pakai komputer dan itu ada hitungan. Nah, itu tuh cuman bagian dari perkuliahannya aja, cuman kuliah intinya bukan itu gitu. Cuman ada pelajaran itu. Oke. Tapi emang nggak fokus ke situ kan? Enggak. Kalau hukum sama aja, pasti banyak hafalan juga. Kalau komunikasi ya mungkin lebih banyak praktek. Aku nggak tahu juga ya dalam komunikasi. Tapi daripada komunikasi bagusan psikologi sih, soalnya psikologi pasti mempelajari komunikasi juga. Maksudnya lengkap di psikologi itu lengkap. Kita belajar konseling, mempelajari konseling. Kan orang banyak konseling sama psikologi itu mirip-mirip, tapi sangat berbeda jauh. Psikologi kita mempelajari konseling nggak mempelajari psikologi. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau kamu nanya aku, kalau untuk buat jenjang karir, mungkin aku saranin di hukum. Misalnya kamu harus fokusnya ke hukum. Tapi kalau untuk kita atau buat buat diri sendiri, terus untuk misalnya kan kamu tujuannya nggak kerja kantoran kan? Enggak lah. Karena psikologi aja.
kalau kamu tertarik dan mencintainya, kamu bisa aja nanti jadi psikolog beneran. Maksudnya psikolog kan mesti S2 nih. Nanti misalnya kamu belajar S1 dan kamu lulus S1 psikologi dan kamu suka belajarnya ya ambil S2, kamu bisa jadi dosen, kamu bisa jadi buka praktek di rumah sendiri, kamu bisa jadi konsultan di perusahaan-perusahaan gitu. Psikologi bagus sih. Coba tes tuh, nanti kamu bisa lulus tes psikologi UI ya. Karena setiap kampus tuh beda-beda gitu loh kurikulum pelajarannya. Jadi kayak UI sama Unpad itu beda psikologinya. Ada yang lebih ke anatomi, ada yang lebih ke sosial gitu-gitu. Nah, pelajaran aku lebih ke sosialnya. Kalau di sini, di Padang tuh psikologi cuma ada di 3 kampus. Di UNAN, di UPI, sama di UNP. Nah, di UNAN tuh dia lebih ke anatomi tubuh manusia, lebih ke hampir ke sama kayak kedokteran lah. Nah, kalau aku itu lebih ke sosial, jadi lebih ke masyarakat gitu loh. Sekarang lebih ke pendidikan ya. Jadi beda-beda. Tergantung kampus kamu. Seru kok, coba aja. Emang di dekat rumahmu ada psikologi jurusannya? Ada. Apa yang peserta? Hah? Peserta? Di Unpam kayaknya ada katanya. Umpamanya apa? Universitas Pamulang. Emang ada psikologi di sana? Kalau nggak salah, nggak tahu deh. Bener enggaknya? Katanya, kan ini belum tahu nih. Belum. Coba aja tuh. Tapi kalau buat nilai, kalau misalnya ujian ya, kalau buat hafalan ya psikologi sih. Karena dia cuma teori doang, hafalan teori doang. Terus kamu pas selama kuliah itu tuh kayak, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Oh perasaan gue dulu ini deh, oh ternyata ini yang gue alami itu namanya ini, gitu-gitu. Kamu misalnya lihat orang tantrum, kemudian orang masalah percintaan nih, percintaan itu ada 9 golongan. Nah, ada misalnya kangennya pas ketemu doang, terus pas nggak ketemu berantem, ada nama-namanya gitu-gitu. Makanya gitu-gitu doang. Jadi kayak kehidupan sehari-hari kita tapi ada teori dan namanya gitu. Oke. Gitu aja. Udah. Kamu lihat misalnya kamu lagi tiba-tiba kamu happy, tiba-tiba kamu sedih, nah itu ada namanya. Apa itu namanya? Itu ya bisa jadi ke bipolar, kayak Mas Anda. Jadi kayak tiba-tiba kamu senang, terus tiba-tiba kamu sedih, tiba-tiba kamu sakit, teriak-teriak atau apa, bipolar. Itu lebih ke, jadi namanya bipolar. Jadi kamu sering dengar anxiety, bipolar, dan lain-lain, itu istilah-istilah psikologi. Oh alah. Tiba-tiba emosi. Bisa kayak orang. Kalau tiba-tiba emosi. Tiba emosi, nggak terpancing. Kalau anxiety itu kecemasan yang berlebihan gitu, kamu kayak mau naik pesawat tapi kamu udah cemas duluan. Jadi kayak mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Nah itu kayak anxiety ya. Jadi kayak jadi pelajaran itu kayak itu istilahnya kata-kata ilmiahnya anxiety, ya gitu doang. Udah. Coba kalau tertarik kamu beli bukunya, buku-buku. Kalau kamu lebih enjoy itu kamu beli bukunya psikologi populer. Psikologi populer tuh ada buku yang mempelajari bahasa tubuh, kayak misalkan salaman nih. Ya. Nah dari cara salaman tuh kamu tahu orangnya kayak gimana gitu. Oh ya. Hebat ya? Aku gimana Dede? Coba dulu. Terus orang kita lagi ngobrol nih, terus dia garuk-garuk kepala, garuk-garuk Itu hidung. bisa baca. Nah itu Buku apa?
kamu tahu tuh. Jadi ketahuan orang tuh bohong. Misalnya dia lagi ngomong sama kamu, terus dia garuk-garuk hidung, nah, berarti dia bohong gitu. Oh, berarti Daddy bohong. Kalau Daddy lagi ditanya terus garuk-garuk semua. Itu Daddy bohong. Terus bisa kalian lagi ngobrol terus dia lihat ke atas, ke kiri apa ke kanan, nah itu tuh ada ketahuan dia tuh bohong apa lagi mikir atau Lagi cari alasan. Nah gitu-gitu. Jadi Tuh katanya itu di Kak Ulan ambil privat aja menurut Momi. Khusus gitu. Apa tuh? Privat apa? Kewarasan. nah terus nanti dari bahasa, misalnya dari tulisan, dari jarak tulisan kamu bisa baca karakter dari tanda tangan, terus dari gambar. Nah, seru kuliahnya itu sebenarnya. Oh iya, kalau suka kopek-kopek bibir kenapa tuh Dedi? Ada juga tuh. Ada juga kopek-kopek bibir, kopek-kopek kuku, gigit-gigit kuku. Nggak, aku pas kecil dulu suka gigit-gigit kuku tau. Nah, maksudnya ada masalah di kepribadian kamu. Ada apa? Ada masalah katanya. Emang dari kecil sih emang. Ayo, mau ada masalah berarti ya. Kalau cara orang salaman tuh kelihatan dari apa perbedaannya, Dedi? Ada kayak misalnya genggamannya lebih kuat, kayak kenceng gitu genggamnya. Ada cuman ujung jari doang dikasih. Pernah nggak sih kamu salaman tapi cuma dikasih gini, terus ada cengkramannya kuat. Iya ada ya. Oh iya iya. Iya benar-benar. Ada yang kayak yang biasa aja gitu, jadi beda-beda. Jadi dari situ mau tahu, oh orang ini antusias nih sama gue, orang ini nggak tertarik nih sama gue, gitu-gitu. Dari salaman aja enak ketahuan. ya. Bisa ya, bisa kita itu ya baca Oh, iya. orangnya, karakternya ya. Ya gitu, jadi kamu lebih Itu banyak bisa buka praktik nggak coba tanya? karakter. Enggak. Selama kamu kuliah nanti kamu lihat karakter orang gitu. Kalau saling kan ada yang kejidat juga kan? Ada orang yang saling kejidat itu apa? Ya, itu budaya doang, budaya Indonesia. Kenapa orang-orang sekarang lebih banyak saling tuh kejidat? Ke pipi dulu. Iya, ke pipi. Waktu pas SD tuh banyak orang-orang, aku nggak gitu, alhamdulillah. Kesini, terus kesini. Yang benar tuh di jidan lah, di pipi. Pipi itu anak-anak zaman now. Enggak dong, yang benar tuh di sini. Yang benar tuh. Iya, nggak ada yang di sini. Ya gimana, mana budaya? Iya sih, Budaya nggak bisa. bener sih. Tapi kayak sayang aja gitu. Sangat pak. Kamu sama aku. Bisa aja ngerayu. Jadi tahu nggak kata Bunda Zoiba, buka praktek nggak buka praktek? Enggak praktek nggak di depan aku nanya. Apa nih? Maksudnya kalau sekolah gitu ada yang buka praktek itu namanya apa, Pan? Ada ponakan bunda tapi dia buka praktek. Itu apa, Pan? Pandri, Hai. kan ada nak ponakan bunda ada, tapi dia praktek tahu nak kayak dokter gitu, tapi dia kayak sosiologi apa psikologi itu apa itu nak? Itu psikolog bukan? Oh psikolog gitu ya? Itu psikolog klinis namanya. Oh Kalau iya. mau buka praktek kayak dokter. Psikiater. Dia tuh beda. Psikiater beda. Kalau psikiater tuh dokter tuh. Ah, Oh, enggak, iya. bukan psikiater dia itu psikolog. Bukan, Dia. psikolog katanya. Soalnya dia itu praktek. Ngasih obat nggak dia pun? Ngasih obat nggak? berarti psikiater. Enggak kasih obat nak, enggak, cuma Enggak. wawancara apa? Psikolog. Ngobrol gitu. Psikolog berarti. Iya. Jadi perbedaannya psikiater tuh dia ngasih jualan obat gitu. Enggak. Ini mah enggak obat dia, cuman Apa lah Berarti ini? psikolog dia. Katanya ada juga emak-emak nolak salaman karena abis megang sambel. Ada juga orang nolak salaman karena dia nggak bayar hutang. Ada itu yang begitu. ada. Kan ketika ada orang mau salim, gak usah salim-salim, bayar dulu hutang lu gitu kan langsung. Itu mah kamu lah. Astagfirullahaladzim. Begitu ya, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi kita dapat ilmu nih. Jadi Iya, ketika bagus, seseorang kita aja nggak iya,
Makasih ya Didi, kita dapat Makasih banyak ilmu. ya. Jadi Kita ketik- Bayar dong. Nggak bisa. Bayar dong. Ketik Nanti kalau kamu udah jadi psikolog nih, kamu sejam itu kamu bertarif tuh ngobrol. Oh ya. Oh ini udah mau 1 jam 18 menit ini ha. Gitu. Berarti aku juga dapat dapat apa? Dapat ilmu ya ketika seseorang itu garuk-garuk atau apa ngelakuin Iya. sesuatu yang Tahu ya. Ya dari itu tuh bisa kamu beli bukunya, ada di psikologi populer tuh biasanya tentang tahun ajaran kurikulum berapa gitu. Tapi yang nggak bisa dipelajari sama orang itu tuh alat prakteknya, alat tes. Nah itu tuh yang nggak bisa. Kalau semuanya mungkin orang bisa mempelajari ya tanpa harus kuliah. Tapi kalau inti dari kuliah itu dari kuliah psikologi itu ada namanya alat tes. Itu tuh ada 7 alat tes. Nah itu tuh harus kuliah baru bisa belajar itu. Kalau yang lain-lain kayak salaman dan bla 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 dan selain-lainnya itu bisa aja beli buku dan belajar gitu loh. Tapi kalau yang kuliah intinya yang harus kuliah yang nggak bisa orang pelajari ya alat tes itu kayak tes gambar. Jadi nanti ada namanya tes Rosa itu kayak kartu remi. Nah itu tuh nanti kamu kasih ke orang, terus kamu suruh orang tuh menerjemahkan kamu lihat apa gitu loh. Misalnya dia lihat kupu-kupu, nah kupu-kupunya lagi apa, nah itu tuh yang nanti kamu catat tuh dia ngomong apa aja, terus kamu catat. Nah di situ nanti kamu kamu bedah dari cerita-ceritanya. Nah kelihatan tuh masa lalunya dia orang seperti apa, itu kelihatan semua. Jadi kayak misalnya kamu pendiam nih, tapi kamu menghadapi klien yang pendiam, kamu suruh aja dia gambar, ketahuan tuh masa lalunya kayak gimana, masa sekarangnya kayak gimana, apa yang diumpetin, apa yang nggak dikeluarkan, tuh. Oh ini pernah aku pernah nonton ini nih, waktu itu ada di film, salah satu film gitu. Apa? Iya yang itu, jadi seseorang tuh ngegambar gitu, jadi dari gambar itu orang itu udah bisa nilai seseorang itu, oh ternyata dia tuh begini gitu. Iya, jadi yang dinilai itu bukan bagus jeleknya gambar. Jadi yang dinilai itu kayak kekuatan garisnya. Ada orang gambar yang sampai ngecetak di belakang. Oh iya. Gimana cara menyapa orang, gimana bahasa yang dipakai, gimana itu sekolah kepribadian, beda lagi. Kayak dulu kamu misalnya mau masuk Miss Indonesia misalnya. Gak usah juga kali Pak. Masa iyo. Jadi aku tahu kekuranganku di situ, jadi gak usah lah diomong-omong ya. Dan cara duduk kayak gimana? Dedi jalan sama aku aja aku dimarah-marahin, itu jalannya kayak cowok. Iya. Iya. Cowok. Iya. Dia bisa baca kan? Apanya gaya itu? Bisanya gambar pemandangan gimana dong? Kalau gambar pemandangan dong. Pernah? Bisa, dari gambar pohon. Kita kadang nyuruh bikin gambar pohon juga. Oh Yang ya. nggak boleh tuh, yang nggak boleh tuh pohon kelapa. Selain kelapa boleh. Nah, misal kamu bikin pohon mangga tuh boleh. Oh, masalahnya susah pas SD tuh seringnya bikin pohon kelapa dan gunung. Nah, biasanya tuh bikin pohon, rumah, sama gambar orang. Oh, nggak diboleh. Apa? Itu kalau pohon kelapa. Kelapa nggak boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Arti dari pohon kelapa emang apa? Nggak ada arti. Maksudnya tuh kalau kelapa kan pohonnya lurus doang terus gitu-gitu. Jadi nggak ada, susah bacanya gitu. Kalau pohon yang lain kan, misalnya kamu bikin rantingnya banyak, terus dia berbuah atau enggak, terus akarnya kayak gimana gitu. Kalau misalnya sawah? Ya nggak apa-apa, yang penting pokoknya ketika kamu disuruh bikin gambar rumah, nah terserah kamu mau bikin ada pohon, kamu mau bikin ada pagarnya, ada mataharinya, ada gunungnya, terserah. Iya kayak dulu tuh
aku sering gambarnya tuh gambar gitu, bikin rumah terus Nah, kayak kayak kamu misalnya, aku suruh kan kamu perempuan nih. Aku suruh kamu bikin gambar enggak manusia. setengah-setengah. Ya tahu sih. Nah, aku suruh kamu bikin gambar manusia. Kamu bikin cowok apa cewek? Cewek. Nah, kalau kamu bikin cowok berarti emang ada masalah nih. Oh gitu. Ada apa ya? Kalau kita ngegambar cowok berarti kita ada masalah. Ada masalah sama cowok maksudnya? Ya ada masalah di kepribadian kamu, tapi harus dibaca lagi kelanjutannya. Ada masalah dari kepribadiannya. Yang benar tuh kau Pan. Misalnya kayak aku nih cowok, terus aku disuruh gambar manusia, aku gambar cewek. Nah, itu ada something nih. Tapi membacanya setelah ketika dia selesai menggambar. Tapi dari situ tuh udah ketahuan nih dia ada masalah nih di kepribadiannya. Iya juga ya. Biasanya orang nggak manusia tuh dia nggak gambar diri dia gitu loh, yang kepikiran gitu. Biasanya seperti itu. Oh iya. Kita baru tahu tuh Pan. Terus dia megang apa? Misalkan dia megang balon kan, dia megang tas kah, atau tangannya disaku kah, atau kakinya bersilang kah, atau gimana gitu. Nah itu ya di situ penilaiannya di situ. Makanya kadang orang masuk kerja tuh disuruh gambar dulu. Biasanya kalau orang-orang masuk ke perusahaan tuh disuruh gambar pohon. Itu biasanya tuh gambar manusia. Jadi ketahuan nih dia nih orangnya ambisius kah, dia orang pembohong kah, dia orangnya agak kemayu kah, dia orangnya agak cekatan kah, teliti kah. Nah dari situ. Makanya HRD itu kebanyakan dari anak-anak psikologi. Oh iya. Iya. Baru tahu loh. Ketahuan tuh kepribadian. Nah, makanya kadang orang tes psikotes katanya kan, psikotes. Nah dari situ tuh kebaca kepribadiannya sesuai nggak sama yang dibutuhkan perusahaan gitu. Kadang orang nggak tahu, dia ngerasa pintar tapi di psikotes dia gagal gitu. Berarti di psikotes ada kepribadian dia yang nggak normal kali, jadi nggak diterima gitu. Benar. Gitu. Jadi biasanya seperti itu ya. Makanya kalau kamu tertarik ya ambil psikologi. Tapi kalau enggak ya, kalau kamu suka berdebat nih ambil hukum. Suka berdebat. Wow, banyak sekali ilmu yang kita dapat malam hari ini. Oh, bukan cuma aku dan di sini loh semuanya. Ngelihat lab juga dapat ilmu. Ih, bayar kalian ya sama saya? Arsitek nggak kepikiran mas. Enggak. Arsitek. Gak ada cocok-cocoknya saya jadi arsitek. Ini ngambil arsitek. Jangan tahu kamu kepikiran gambar-gambar rumah kan? Gak bisa aku. Gambarku aja jelek. Tenang ya, lagi homeschooling ini. Iya, lagi homeschooling. Sudah si PP ikut MasterChef lah. Iya tuh. Apa tuh? Pipi ikut MasterChef. Iya tuh ya. Dedi nggak mau ikutan? Saingan dong. Mau cuman Saingan dong katanya. Udah mikir dia loh, saingan dong katanya. Karena pas habisnya aku lagi di Jakarta aku ikut. Iya dong. Pan, kamu kan bikin kue enak banget Pan. Apa rahasianya Pan? Rahasia dapur dia. Ya benar itu tuh nak coba ya Choco Skippy aku ya. Coba nak kamu nanti bikin nak. Ajarin kita. Iya, Kita nanti juara. Cuma Kita curi juara, ilmunya. nak. Ntar lagi kan lebaran nih, aku cobain. Kita mau curi ilmunya. Mau cari duit kita Pan. Ilmu gratis ini, makasih loh. Makasih kalian sama aku ya. Aku lab loh. Tadinya aku mau matiin tapi biar kalian juga mendengarkan ilmunya dan mendapatkan ilmunya. Ini baik kali lah aku ini. Lanjut lah. Begitu ya ternyata ya. Perkuliahan udah selesai ya gengs. Terima kasih sudah masuk perkuliahan 2 jam. Amin. Doain gitu dong. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa kuliah ya Pan. Bisa bikin bisnis Pan. Amin. Amin. Pan ajarin bisnis biar bisnis.
Ya, udah diajarin, udah dari awal-awal aku udah ngomongin, ajarin dia. Makasih. Ya aja, ya. Kita iya aja tapi kita diem bergerak. Kita tidak berkoar-koar. Berkoar kalau bisnis udah berkoar dong. Enggak, awal-awal nggak usah berkoar-koar. Gue mau bikin ini, enggak. Jadi Nanti biarkan kalau melihat jadi- hasil. Nah, pas sudah jadi aja prosesnya nggak usah ada yang tahu ya. Ya, bagus. Pan, restoran Padang aja, Pan. Wow. Apa? Bikin Restoran restoran Padang, Padang. nak. Restoran Padang. Beda enggak? Enggak, dia sukanya dadakan loh. Dapat makan dadakan. Ya, dadakan the best. Udah lama kan nggak makan dadakan ya, Ih, sumpah aku juga terakhir kapan makan dadakan? Barang mama. Tapi itu gourmet terakhir kamu suka nggak sih? Gurame yang mana? Yang kita makan masih Oh. kemarin dari Medan. Madani. Ya, Madani. Enak banget itu. I like it. Tapi aku nggak suka terlalu gede. Tapi kamu nggak makan sambalnya, manisan gitu. Iya. Padahal aku suka. Kayak Tapi mang itunya enak kan, si S-nya itu enak kan? si es apa tuh? Es telernya. Oh enak esnya enak. Nah, nanti cobain es serku. Wah, Mirip-mirip. mantep. Wow, ini nggak bakal gagal kan? Udah kayak kemarin. Aku dia masak. Enggak. Kalau ininya lengkap ya, bahan-bahannya lengkap ya. Mudah-mudahan lah nanti kalau aku puasa di Jakarta, kita buka puasa di rumah kamu bikin kita. Wow, harus ini Silakan. Ya, ininya lengkap ya. alat. Alatnya sama asisten chef harus ada ya. Oh asisten chefnya, oh tenang, Tenang. masih muda, Bunda Soy. Tenang, Suaibat, tenang aja kau, Pan. Buat motong-motong buah-buahannya. Oh aku kalau motong buah-buahan mangga kayak gitu nggak bisa aku. Daddy tuh udah senyum kayak, oh bak pinter nih pasti dalam hatinya udah gitu kan. Aku potong mangga tuh kulitnya, daging mangganya ke bawah. Enggak pakai mangga, cuma pakai alpukat, Oh. nangka, Oh, alpukat. Es campur ya? kolang kaling, Campur. Campur ya? pepaya, steller tadi. Es teler. Estel. Tapi aku nyebutnya es campur laut sih, karena dia pakai rumput laut. Jadi tahu nggak kemarin ada bakso ikan pakai rumput laut, aku nggak suka ya. Beda itu rumput laut beda. Emang Bakso ikan rumput laut itu mungkin kayak rumput laut yang ada di makanan Jepang itu apa namanya? Sushi. Enggak sih, beda. no, bukan. Rumput laut asli. Iya, Yang putih-putih itu apa hijau? hijau. Yang di sushi berarti. Yang lembar Mm-mm. lembar. Ya, itu beda rumput lautnya. Ini rumput lautnya itu kayak kolang kaling gitu warnanya, tapi dia kayak akar-akar gitu. Warna putih. Warna Oh, putih. Beda. enak itu rumput laut yang putih. Buat panas dalam. Oh iya, itulah bagus buat Daddy. Iya. Nggak bagus, tapi nggak ada susahnya. Tuh. Daddy masakin Auntie mie Thailand. Kenapa kamu nyuruhnya mie Thailand? Apa? Masakin Auntie mie Thailand. Apa tuh? Oh, mie Thailand. Ah, Mie seafoodku. Mie goreng ala foodku. oh, Mie pakai asam jeruk kunci gitu. Oh, Mie iya. gorengnya. Dia bilang sama Poma dia mau masakan ini. iya. Makanya ini dia. Tahulah Bunda, Iya, jago loh. Poma juga sama Pandri ya, Pat. jago-jago ya. Pan, kau sama Poma jago masaknya, nak. Sama itu nasi goreng belum. Nanti ya. Dengar ya, nasi goreng. Terus
Apa yang belum ya? Itu tadi lah. Apa sih? Sop itu apa namanya? Enggak, kayak itu yang kayak ranginang rakik. Nanti aku kirim ya anak maco ya. Iya, Aku bawain. itu sama Apa? Ya Arni udah nggak ada ya. ah Dulu kan mau bikin bakwan sama Arni juga. Pipi jago banget bikin bakwan, sumpah. Serius, nah, Enak. mau pipi kan. Deka ul enak. Apa tuh? Daka-daka tuh nggak bisa gue bikin tuh kue kampung tuh. Nanti lah aku beli ya. Kue daka-daka. Mie gorengnya sih enak ya Dedi ya, tapi tidak estetik aja. Nggak pernah nyoba. Pernah waktu itu. Sama kopi Dedi best lah, best in the world forever. Ya kan Pi? Itu kopi suka banget. Padahal kita bisa bikin, tahu nggak Dedi, sirup itu nggak dipakai-pakai, belum dibuka juga. Bikin lah. Ini. Ada alatnya kan? Enggak, itu sih ada. Mana? Aku sekarang udah. Aku punya resep kopi Dedi. Itu enak banget. Coba Mana kopinya? Ada kopinya. bikin lah nanti. Coba ada sih. Besok tuh bikin ya. Iya. Nah, nanti pas udah jadi kamu foto tuh, kamu review. Resep buatan deh. kamu. Nah, Lupa loh sirup itu apa namanya Dedi? hazelnut. Iya. Gak dibuka-buka, bener-bener masih di Di paketnya. botol. Oh, di paketnya. Sirup mana Pi? Coba lah bikin. Kamu Cari try. ya Pi. Oh cari ya Pi. Sirup Mana? ini nih, Mana? yang ada yang warna bubble gitu. Iya. Ingat nggak tata caranya? Kayu manisnya belum beli tapi. Mana itu di mana sih? Waduh kita nggak tahu. Tata caranya ingat Ih, nggak? Bunda udah berapa tahun dia Bunda nggak pernah dibikin Nggak pernah nama. bikin aku Pandi murah. Waktu bareng Bunda, aku belum bisa bikinnya. Belum bisa kamu ya nak ya? Ingat nggak tata caranya? Tahu. Pakai susu Apa itu dulu? dulu, susu apa? Ah, Ya dulu Terus nggak bisa ya. evaporasi. berapa? Nggak bisa Dua. Pak. Ini mam ini. Nih, Dedi lihat. Oh iya. Itu. Ini dia nggak kadaluarsa kan? Coba ya. Macam tahun berapa expirednya? Belum. Oktober 2025. Iya masih Oke tuh, iya. karena nanti Masih bisa. apa dia? Sekarang udah 2025. Iya, Januari pula udah. Tinggal 10 bulan lagi, 9 bulan lagi. Makanya bikin cepat-cepat deh biar habis. Beli ini dulu, kayu manisnya, susu apa? Susu itunya. Evaporasi. Iya, terus sama kayu manisnya. Tahu aku. Ayo masih. Sama itu apa kopi apa? Bubuk kayu manis sama kayu manisnya. Oh, 2. Ya, Aduh, kayu manis salah biasa, sekali lagi. udah cantik dan estetik. Oh, alah. Gelasnya harus gelas kaca ya, gelas Iya. kaca yang estetik ya, Iya. biar bagus. Iya. Jangan gelas-gelas. Rapi kali lah Dedi ini sampai ke gelas-gelasnya pula di ini. Iya, gelas kaca, jangan gelas. Dulu kamu belum bikin Pak, dulu belum bisa dia. Dulu belum bisa bikin gini. Nggak tahu aku aja nyobainnya dari udah. Udah. Andri, kok Bunda nggak tahu kamu bisa nak? Kalau masak aku tahu dia bisa, kalau gitu nggak tahu. Sama apa kopi apa Dedi? Kopi yang jadinya? Oh, ini gede. Gede apa deh? Gede cappuccino. Oh iya. Besok lagi. Besok aku bikin. Aku udah lama nggak minum yang manis-manis. Ya, habis itu kamu beli juga Cadbury, nanti aku ajarin Cadbury. Apa itu?
Coklat Cadbury, minuman Cadbury. Coklat. Ya. Aku nggak suka. Oh, bener. Iya. Tapi boleh lah coba. Cadbury. Beli Cadbury minuman warna ungu dia. Pesannya. Ah, Nah, Cadbury terus kamu beli SKM, susu kental manis. susu kental manis SKM. Nah, terus beli ini coklat bubuk Van Houten. Susah ya mereknya. Van Houten, Charlie Van Houten, yang ingat aja tuh. Charlie ST12. Kan Charlie Van Houten namanya. Cari Van Houten coklat Oke. berarti. Nah itu kalau buat yang coklat ya, tapi kalau buat yang kopi itu tata caranya awalnya apa? Apa kopi? Ini dulu. Lupa lagi. Itu sirup. Terus Sirup kan? sirupnya 2 tutup satu. biar manis. Ada di ngelesnya ya. Nanti udah merasa sirup ya kalau mau sirup banyak. Oke, satu tutup itunya tutup So, sirupnya.